selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan ketemu lagi barengan dengan saya Ayu Cornelia di kesempatan sore kali ini. Masih di bulan Oktober, yaitu bulan Breast Cancer Awareness Month. Dan kali ini saya bersama dengan seorang ibu yang hebat ya, luar biasa. Beliau ini adalah seorang psikolog klinis yang sangat terkenal di Jogja dan di Indonesia tentunya ya. Saya langsung menyapa beliau, Ibu Dr. Indria Laksmi Gamayanti, MSI PSI-CHT. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Beliau biasa dipanggil dengan Ibu Gamayanti, J. Iya, baik. Ibu, mungkin bisa Ibu cerita dulu kegiatan Ibu kesehariannya apa Ibu? Apa ya? Aduh, kayaknya banyak. Oh, menanam pohon, Antara menyirami lain tanaman ya Bu ya. Gitu Masak. Ya pekerjaan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Karena kebetulan sebagai seorang ASN saya sudah purna, tapi kayaknya masih cukup banyak yang dikerjakan betul. Dengan Kemuning Kembar ini, Pusat Pengembangan Diri dan Komunitas Kemuning Kembar. Juga kebetulan saya juga menjadi pengurus Yayasan Kanker Indonesia wilayah Jogja dan saya kira masih banyak kegiatan yang lain. Luar biasa. Inspirasi buat kita nih para perempuan Yogyakarta dan Indonesia. Walaupun kita sudah pensiun tapi tetap berkarya begitu Ibu ya. Nah, untuk Anda seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita akan membahas terkait dengan Breast Cancer Awareness Month ya, bulan kanker, bulan kesadaran kanker payudara. Mungkin kita bisa mulai dulu Bu dari aspek psikologis apa sih yang biasanya muncul pada penderita kanker payudara Ibu? Iya, saya kira hampir sama dengan para penderita kanker ataupun penyakit kronis yang lain ya. Biasanya pertama kali ada kekhawatiran ketika merasakan ada gejala atau tanda, biasanya begitu ya. Terutama bagi yang sudah punya pemahaman, walaupun itu baru sedikit. Tetapi kalau yang tidak sama sekali mungkin malah jadi nggak kerasa apa-apa gitu ya, nggak ngerti apa-apa. Kemudian kaget biasanya ketika mendapatkan diagnosa dari dokter, wah ternyata aku kena kanker nih payudara pula begitu ya. Untuk seorang wanita ini kan sesuatu yang mungkin menjadi sensitif karena aspek psikologis yang terkait dengan kewanitaan cukup besar gitu ya. Kaget lalu denial atau menyangkal. Kenapa sih kok aku? Kenapa harus aku? Kenapa bukan orang lain gitu ya? Biasanya yang mengikuti denial adalah lalu perasaan marah. Marah, tidak terima, tapi kemudian juga merasa sedih akhirnya dan helpless dan hopeless begitu ya. Kadang-kadang seperti itu, bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan, merasa tidak berdaya. Terlebih lagi nanti kembali karena ini menyangkut hal yang terkait dengan masalah kewanitaan, lalu menjadi merasa tidak berharga. Kemudian ada kekhawatiran-kekhawatiran lain yang terkait dengan peran dan posisinya sebagai seorang wanita. Saya kira itu. Ibu. Nah, terkait dengan itu, terkait dengan kecemasan, tidak nyaman dan lain sebagainya, apa nih Ibu yang bisa dilakukan dari seorang yang tadi menyandang kanker payudara? Iya, ya mungkin kita ngomongnya gampang ya. Tapi jelas bagi yang merasakan ini bukan sesuatu yang mudah. Memang akhirnya perlu ada sebuah proses penerimaan, acceptance gitu ya, untuk oh iya ternyata memang saya menderita kanker. Nah, justru proses penerimaan inilah yang biasanya tidak mudah gitu ya, untuk bisa memahami, menerima, dan kemudian pelan-pelan bangkit untuk apa yang kemudian harus aku lakukan. Jadi dari proses-proses tadi ya, denial, marah, helpless, terus stres, bisa berujung sampai pada depresi. Ini kan sesuatu yang sangat berat. Jadi memang akhirnya penerimaan itu dulu yang menjadi pintu untuk akhirnya yang bersangkutan lalu bisa pelan-pelan untuk bisa diajak melihat kenyataan yang ada. Jadi menghadapi kenyataan sebagaimana adanya.
Iya. Ini saya kira tidak mudah. Oke. Jadi memang yang pertama tadi menerima Ibu ya, self acceptance gitu ya, bahwa dia mengalami itu. Nah, ini kita bicara terkait dengan kesehatan mental juga Ibu ya, karena kita berusaha untuk menerima seperti itu. Kemudian apalagi Ibu yang bisa dilakukan strateginya? Iya, sebetulnya memang support system menjadi sangat penting, J. Jadi saya kira memang di dalam penanganan kesehatan seperti ini, J, tidak bisa terlepas dari kesehatan jiwa dan juga melibatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Terutama dalam hal ini adalah penerimaan pasangan tentunya. Support dari pasangan itu saya kira menjadi sangat besar gitu perannya. Karena kalau tidak nanti kehilangan kepercayaan diri dan merasa tidak utuh lagi dan sebagainya, ini yang kemudian juga jadi cukup berat dan berkontribusi cukup tinggi pada terjadinya depresi sebetulnya gitu. Jadi support system ini saya kira menjadi sangat penting. Lalu ya saya kira sebagai psikolog ya dalam hal ini saya juga menghimbau pada semua pihak yang berinteraksi dengan yang bersangkutan untuk juga bisa memberikan dorongan ataupun support seperti itu. Termasuk nanti apakah memang perlu ada sebuah proses psikoterapi secara individu. Menurut saya ini satu hal yang memang seringkali dibutuhkan. Selain juga terapi kelompok ya. Jadi ketika kemudian yang bersangkutan itu bisa ketemu dengan para sesama penderita yang lain, kemudian mereka bisa berbagi rasa, berbagi pengalaman, dan juga saling support. Ini saya kira menjadi satu hal yang baik. Dan ini kan yang juga sudah dilakukan oleh Yayasan Kanker Indonesia. Saya kira seperti itu. Oke, siap, baik Ibu. Nah, kemudian bagaimana kayak sekarang kan lagi tren tuh Bu, misalnya meditasi, relaksasi dan lain-lain, itu apakah bisa juga Ibu untuk diterapkan? Bisa membantu untuk meregulasi diri ya, untuk menjadi lebih tenang, proses penerimaan dan juga akhirnya untuk bisa melangkah. Karena memang kalau berdasarkan teori begitu ya, relaksasi adalah salah satu cara yang dianggap bagus sekali untuk bisa membuat orang menjadi lebih terregulasi secara emosi. Saya kira. Oke. Baik Ibu, tadi kalau kita bicara bahwa tadi sudah menerima self acceptance, kemudian dia harus menjalani Ibu ya, menjalani. Nah, kalau kita bicara terkait dengan konseling atau mungkin mau konsul pada Ibu psikolog atau mungkin psikolog yang lain seperti itu bagaimana Ibu? Sistemnya atau tahapannya begitu? Saya kira bisa ada berbagai cara aja, tergantung yang bersangkutan mau yang mana begitu. Kalau memang yang bersangkutan itu berobat di sebuah rumah sakit ataupun sekarang di puskesmas juga ada psikolog klinisnya aja, saya kira bisa langsung datang sendiri atau ini tadi kalau menurut saya memang bekerja sama dengan tim medis ya, karena seringkali juga ada rujukan dari dokternya dan kalau bisa seperti itu menurut saya itu akan jadi lebih bagus ya, karena lalu kami bekerja dalam satu tim. Karena saya kira psikolognya juga perlu paham ini tahapnya bagaimana sih. Betul. Diagnosanya yang persisnya apa, ada diagnosis penyerta yang lain apa tidak, prosesnya bagaimana supaya di dalam memberikan konsultasi ataupun psikoterapi, konseling itu juga searah ya dengan apa yang disarankan oleh dokter. Saya kira seperti itu. Nah, tadi bicara mengenai dokter Ibu, berarti memang saya mohon arahan ini sebaiknya memang sejalan bareng gitu Bu ya, antara medis dengan psikologi bagus gitu ya. Kalau bisa bekerja sama, misalnya ya kita bisa saling merujuk lah begitu ya. Mungkin kalau memang dia masih dalam proses berobat di rumah sakit, saya kira dokter bisa mengirimkan pada psikolognya, sementara ketika mungkin yang bersangkutan ini langsung pergi ke seorang psikolog, mungkin si psikolog ini juga bisa merujuk ke dokter atau bertanya selama ini dokter yang merawat siapa, sehingga ada kerjasama. Nah, hal seperti ini saya kira kalau di Yayasan Kanker Indonesia itu kan sudah ada timnya, jadi saya kira di sana juga ada konseling kan juga baik untuk medis, psikologis dan sosial yang lain. Saya kira seperti itu. Siap Ibu. Nah, kemudian kalau seandainya ini nanti
yang tadi penyintas kanker payudara ini dia sudah menjalani proses, sudah dengan ketemu dokter, kemoterapi, sudah disupport psikologi seperti psikolog begitu. Bagaimana ketika sudah selesai Bu, atau mungkin dalam masa proses pengobatan itu, bagaimana si pasien ini mengatasi rasa takut atau cemasnya? Ya, saya kira hampir sama dengan proses yang sana ya. Yeah. Acceptance juga sih akhirnya menerima bahwa mungkin setelah operasi begitu ya merasa oh ini tubuhku sudah tidak seperti dulu lagi ya, misalnya seperti itu kan, ini juga harus ada proses penerimaan. Betul, iya. Dan juga bagaimanapun juga kan lalu perlu ada langkah-langkah antisipasi selanjutnya supaya ini betul-betul tidak berlanjut pada step yang berikut, pada stadium berikut. Ya, artinya juga pemahaman saya kira perlu untuk juga selalu berkonsultasi, mencari tahu pada pihak yang benar ya, dalam hal ini saya kira pastinya dokter begitu, untuk langkah-langkah apa yang selanjutnya harus dilakukan sebagai prevensi. Nah, dari beberapa pengalaman bertemu dengan pasien-pasien seperti ini, memang ternyata semangat yang tinggi itu menjadi salah satu kunci yang paling utama. Jadi bersemangat untuk aku bisa mengatasi ini semuanya, begitu ya, dan sebagainya, siap-siap. Support system dan dari self acceptance dari orang yang bersangkutan. Lalu muncullah semangat untuk menghadapi. Saya kira ini penting sekali, Nah, kalau di dalam psikologi itu kan lalu terkait dengan bagaimana sih regulasi dirinya, penerimaan, lalu memikirkan langkah-langkah positif apa yang bisa dilakukan, dan tentu saja diharapkan maksimal mungkin apa yang bisa dilakukan untuk tetap beraktivitas ini tetap dijalankan. Iya. Karena semakin yang bersangkutan itu merasa aku nggak bisa apa-apa, aku sakit, terus hanya berdiam diri, berbaring, ini biasanya angka kesakitannya, apa yang dirasakan sakit itu kan ini sangat subjektif, itu menjadi semakin tinggi. Iya. Wah, luar biasa sahabat CNC ya, untuk tips-tips dari Bu Gamayanti ini semoga bisa diterapkan, dilaksanakan oleh Anda yang mungkin saat ini sedang menghadapi tantangan, pasti bisa gitu ya, supaya bisa menjalani kemoterapi, menjalani kehidupan selanjutnya yang insya Allah lebih baik begitu Ibu ya. Baik Ibu, mungkin ada closing statement yang ingin Ibu sampaikan kepada sahabat CNC dan juga sahabat Yayasan Kanker Indonesia cabang DIY terkait dengan pencegahan atau kesadaran kanker payudara ini. Ya, saya kira memang kesadaran itu yang penting dulu, Jadi kan ada sadari, periksa payudara sendiri, itu saya kira juga sesuatu yang memang perlu dilakukan. Dan ketika kita merasakan ada tanda-tanda tubuh yang oh ini kok kayaknya tidak biasanya ya, ini sebaiknya memang secepat mungkin untuk pergi memeriksakan diri, karena kadang kan terus ini nggak popo atau mungkin malah jadi menutupi. Ini saya kira jangan sampai demikian. Seawal mungkin untuk melakukan pemeriksaan, dan seawal mungkin untuk juga jangan segan-segan mencari bantuan, mencari teman dari sekitar, karena ini saya kira sangat dibutuhkan untuk menguatkan diri bahwa aku mampu kok mengatasi ini semua. Baik, terima kasih banyak Ibu Gamayanti. Saya yang dengerin aja, sangat nyaman gitu ya, dan saya berharap semoga semua juga begitu ya. Di situ kita masih akan ada bincang-bincang lagi terkait dengan Breast Cancer Awareness Month ini, masih ada beberapa. Saya harapkan semoga semua dalam keadaan sehat, tetap semangat menjalani aktivitas sebagai perempuan Indonesia yang hebat tentunya. Terima kasih, matur nuwun Ibu. Sampai ketemu lagi Bu Gamayanti, sehat selalu. Terima kasih untuk Anda sahabat CNC yang sudah join di kesempatan Cheers sore kali ini, dan saya berharap semua dalam keadaan sehat, tetap semangat tentunya. Sampai jumpa di Cheers selanjutnya.